Shalom, bertemu kembali bersama saya Pendeta Yunita dalam Renungan Harian Resort GKI Pulang Pisau pada hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa untuk setiap kebaikan dan kemurahan yang telah Engkau berikan. Bimbinglah kami dengan firman-Mu sehingga hidup kami terarah dan berjalan sesuai dengan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, nas Alkitab yang ditentukan untuk kita pada hari ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Dan saya akan membacakan dari kitab Amsal pasal 15 ayat 1 dan 2 yang demikian bunyi firman Tuhan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam berinteraksi dengan orang lain, bisa terjadi perbedaan pendapat atau pandangan, ketidaksepahaman yang dapat menyebabkan kemarahan ataupun konflik yang dipicu oleh perkataan yang keluar dari lidah seseorang. Karena itu akan menjadi penting bagaimana cara berkomunikasi yang bijaksana untuk dapat mengendalikan diri sehingga tidak terbawa emosi, melainkan dapat membawa ketenangan dan kedamaian. Karena itu pengamsal menekankan pentingnya menggunakan kata-kata yang lemah lembut, ramah, dan bijaksana sebagai upaya untuk meredakan ketegangan dan kegeraman. Sebab dalam suasana yang menegangkan, kalau direspon dengan reaksi mengeluarkan kata-kata yang pedas dan kasar, akan dapat menimbulkan kemarahan sehingga konflik tidak bisa dihindarkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari nas ini kita dapat belajar bahwa yang pertama kita perlu mengendalikan reaksi emosi kita dengan memberikan respon yang sebaliknya dari situasi yang sedang terjadi, sehingga dapat mencegah situasi menjadi lebih buruk. Dan ini akan sangat membantu untuk meredakan ketegangan. Misalnya ketika kita mendengar kata-kata kasar yang ditujukan kepada kita, maka alangkah lebih baiknya kita memberikan respon dengan mengeluarkan kata-kata yang lemah lembut. Atau juga ketika orang sedang dalam keadaan emosi, maka kita harus menghadapi mereka dengan mengendalikan diri supaya tidak terbawa oleh emosi. Selanjutnya yang kedua, nas ini juga mau mengajarkan kepada kita bahwa dalam berkomunikasi, gunakanlah kata-kata yang baik, lemah lembut dan bijaksana, sehingga dapat membangun hubungan yang baik dan harmonis dengan orang lain, sehingga dapat tercipta kedamaian.
Dengan demikian kita dapat menghindari pertikaian yang tidak perlu dengan cara jalan damai untuk menyelesaikan suatu masalah, sehingga kita tidak jatuh ke dalam kebodohan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami ucap syukur kepadamu, ya Bapa, untuk pengajaran firman-Mu bagi kami pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong agar kami dapat menguasai lidah kami, sehingga kami dapat menjadi orang yang bijaksana dalam perkataan kami. Kami dapat menguturkan kata-kata yang lemah lembut, sehingga dari setiap ucapan yang keluar dari mulut kami dapat memberi kesejukan dan kedamaian. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang ada di Jemaat GKI Gohong, agar mereka senantiasa dipenuhi dengan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Setiap rencana, usaha, dan pekerjaan mereka diberkati sehingga dapat memberikan hasil untuk keperluan hidup mereka dalam kesehariannya. Kuatkanlah dan hiburkanlah mereka saat menghadapi pergumulan dalam hidup, dan setiap talenta yang dimiliki oleh jemaat-Mu agar dapat dipakai dalam pelayanan untuk membangun persekutuan dan menumbuhkan iman jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. We love GKI.